Halo Sobat Dipa, kembali lagi di channel Dipa Psikologi. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan psikolog dan psikiater. Seperti yang kita tahu, isu kesehatan mental sedang booming akhir-akhir ini, apalagi di kalangan generasi milenial. Lalu muncul nih pertanyaan-pertanyaan seperti, berarti kalau mau konsultasi itu aku harus ke psikolog atau psikiater? Bukannya psikolog sama psikiater sama aja ya? Nah, di video Dipa Psikologi kali ini, kita akan bahas apa sih sebenarnya yang membedakan psikolog dan psikiater. Kita bahas satu persatu ya Sobat Dipa. Pertama, kita lihat dulu perbedaan pengertian dari psikolog dan psikiater. Psikolog adalah sebutan bagi seorang yang mendalami ilmu psikologi dan biasanya menggunakan metode psikoterapi dalam membantu klien mengatasi masalah kesehatan mental. Sedangkan psikiater adalah profesi pekerjaan sebagai dokter yang menangani kesehatan kejiwaan dan memungkinkan untuk meresepkan obat. Psikolog dan psikiater memang sama-sama berhubungan dengan kesehatan jiwa dan kesehatan mental. Namun, kedua profesi itu memiliki dua ranah ilmu serta penanganan yang berbeda. Selanjutnya, kita bahas pendidikan apa yang harus ditempuh psikolog dan psikiater. Sebagai salah satu cabang dari bidang kedokteran, untuk menjadi psikiater kita perlu menempuh pendidikan S1 kedokteran umum terlebih dahulu. Setelah mendapatkan gelar sarjana kedokteran atau S.Cred, kita masih perlu melakukan koas selama 2 tahun dan mengikuti ujian kompetensi dokter Indonesia atau UKTI untuk selanjutnya disumpah untuk menjadi dokter umum. Kemudian, teman-teman bisa ikut program spesialis kejiwaan. Seseorang yang telah lolos spesialisasi akan bergelar spesialis kesehatan jiwa atau SPKJ. Di sisi lain, seorang psikolog perlu menempuh jenjang S1 di Fakultas Psikologi terlebih dahulu. Profesi psikolog bukanlah cabang ilmu kedokteran, melainkan bidang psikologi tersendiri. Oleh karena itu, setelah lulus dari Fakultas Psikologi dan menjadi sarjana psikologi, kita perlu melanjutkan pendidikan magister profesi psikologi untuk menjadi profesi dengan memilih salah satu bidang psikologi, yaitu psikologi klinis, pendidikan, dan industri organisasi. Selanjutnya, cara penanganan masalah psikolog dan psikiater. Untuk cara penanganan masalah, psikolog dan psikiater juga memiliki metode yang berbeda. Psikolog biasanya melakukan diagnosa kliennya menggunakan deretan asesmen psikologi, baik verbal maupun nonverbal, dan memeriksa klien berdasarkan perilaku, pikiran, dan emosi. Dalam penanganannya, psikolog menggunakan psikoterapi dan konseling tanpa menggunakan bantuan obat-obatan. Lain dengan psikiater yang berlatar belakang ilmu kedokteran, psikiater melakukan diagnosa kondisi jiwa pasien dari sisi kedokteran dengan memeriksa kesehatan fisik pasien dahulu untuk mengetahui kondisi medis yang mempengaruhi kesehatan mental pasien. Psikiater juga dapat memberikan terapi obat-obatan untuk membantu dan menstimulasi saraf-saraf otak, juga meningkatkan hormon sesuai dosis yang diperlukan oleh pasien. Lalu, kapan sebaiknya kita ke psikolog atau psikiater? Seseorang sebaiknya mendatangi psikolog atau psikiater ketika mengalami keluhan mental atau psikologis yang sudah mempengaruhi kondisi fisik atau aktivitas sehari-hari. Jika sebuah beban dirasa telah begitu memberatkan hingga mempengaruhi konsentrasi dan sikap, juga kinerja sehari-hari, maka lebih baik untuk meminta bantuan dari tenaga ahli. Hal ini dilakukan demi meringankan beban seorang pasien dan membantu pasien menemukan titik permasalahan, juga solusi untuk masalah mereka. Jika Sobat Dipa bingung, kalian bisa mengunjungi psikolog terlebih dahulu untuk mendapatkan layanan konseling. Ketika dirasa perlu, psikolog akan merujuk kalian ke psikiater untuk mendapatkan pengobatan secara menyeluruh dalam dosis tertentu dan melakukan perawatan secara berdampingan. Nah, ini dia kesimpulan dari perbandingan apa yang membedakan psikolog dan psikiater. Sobat Dipa bisa pause video ini sebentar untuk lebih memahami isi dari kesimpulan ini. Bila membutuhkan layanan konseling atau psikotes, Sobat Dipa bisa menghubungi kontak Dipa Psikologi yang tertera di sini. Kalian juga bisa memfollow sosial media Dipa Psikologi untuk mengetahui edukasi psikologi dan layanan lainnya yang diberikan oleh Dipa Psikologi.
Terima kasih untuk Sobat Dipa yang telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan mental kita dan orang-orang yang kita sayangi ya. Sampai jumpa di video Dipa Psikologi berikutnya.